Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Sabtu 18 November 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 12 ayat 41 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema setia mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan. Ada 3 tugas utama yang harus gereja dan orang percaya kerjakan di dunia. Pertama, orang Kristen harus hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta hidup dalam persekutuan yang akrab dengan saudara sesama seiman. Kedua, orang Kristen harus hadir melayani di dalam dunia. Ketiga, melalui pelayanan di dalam dunia, orang Kristen harus bersaksi tentang Yesus bagi dunia. Ketiga tugas tersebut saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi ketiga tugas itu harus dikerjakan simultan dan terpadu. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mengabaikan salah satu dari ketiga tugas itu. Apakah semua orang Kristen mengerjakan ketiga tugas itu bersama-sama dan terpadu? Realitasnya masih banyak orang Kristen mungkin tidak mengerjakan ketiga tugas itu secara simultan dan terpadu. Sebagai contoh, banyak umat Tuhan hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan Yesus, namun relasi persekutuan dengan sesama saudara seiman longgar dan renggang. Terkadang mereka suka sekali membesar-besarkan kesalahan kecil saudara seiman perbuat. Ada juga yang rajin beribadah, berdoa, membaca Alkitab, tetapi masih terjebak melakukan perbuatan tercela seperti perkara dekadensi moral dan jebakan modal mamon. Tuhan Yesus mengingatkan kita sebagai gereja supaya kita mengerjakan tugas yang Dia percayakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Mari kita melakukan tugas itu demi kemuliaan Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Lakukan perkara kecil dengan gembira, tekun, dan sungguh-sungguh serius, sehingga tidak mustahil kita akan diberi tugas yang lebih besar lagi. Biarlah kita selalu memahami bahwa karya layan gerejawi bukanlah untuk kepentingan kita, tetapi sebagai respon iman atas mandat serta kepercayaan Tuhan Yesus berikan bagi kita selaku umatnya. Teruskanlah kebaikan Tuhan Yesus bagi siapa saja yang diberinya tugas. Doa pagi ini, ya Yesus, buatlah kami mampu mengerjakan semua tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.